Dispora menyeleksi pemain untuk diklat, tapi yang diseleksi itu dari SSB binaan PSSI. Dan tidak permisi ke PSSI. Itu binaan PSSI diambil? Iya, diseleksi oleh mereka, diambil untuk diklat. Permisi enggak, membuat diklat juga tidak permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Berjumpa kembali di program Keluar Garut. Malam ini tamu spesial. Beliau saat ini tugasnya di Cisurupan, tetapi saat ini menjadi orang nomor satu, memegang salah satu cabang olahraga yang digemari di tingkat dunia, tingkat nasional, plus tingkat Kabupaten Garut. Tidak lain adalah Bang Amiruddin Latif, Ketua PSSI Garut. Selamat malam, Bang Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya. Semoga. Selamat datang di Harian Garut. Alhamdulillah. Di program Keluar Garut. Di PSSI tahun berapa? Kita di PSSI KLB itu 2018 akhir. 2018. Jadi kita kerja mulai 2019 awal. Oke. Berapa lama jabatan? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Setiap 4 tahun kita ada kembali pemilihan lagi. Oke. Berarti siap lagi ya di periode. Insya Allah. Gimana ya rekan-rekan di kalangan voter aja seperti apa. Tapi Bang Amir sangat populis ketika masuk sebagai ketua PSSI. Biar semua menyebut baik, menyebut gembira kan. Ya. Nah, apa saja yang dilakukan PSSI saat ini? Saat ini atau yang dulu? Yang dulu dan saat ini. Kalau saat ini mungkin 2020 kemarin kita vakum. Oh, vakum ya? Ya vakum karena pandemi juga. Semuanya tidak ada program kita yang kita gelar karena tidak diperbolehkan. Dan untuk 2021 ini kami hanya membina atlet tim yang kita persiapkan untuk Porda Kabupaten Garut. Okay. Itu sebenarnya sejak tahun 2020 juga itu aja prioritasnya. Kegiatan lain nggak ada. Kita putra putri kita bina untuk persiapan Porda 2020. Dan untuk kompetisi-kompetisi yang lain sampai saat ini juga kita belum bisa gelar karena belum ada keputusan regulasi yang resmi dari Asprov Jawa Barat, belum ada. Oke. Tapi pembinaan Ya, pembinaan kita serahkan kepada voter masing-masing klub di daerah. Oke. Mereka masih tetap melakukan pembinaan, cuman sayang juga karena kompetisinya tidak bisa digelar. Jadi hanya sekedar pembinaan aja sampai saat ini gitu. Ada berapa klub di Garut itu? Kita yang masuk voter PSSI itu ada 61 voter. 61 voter. Ya, karena voter itu kan punya kewajiban melakukan pembinaan, memiliki SSB di bawahnya. Jadi dari mulai usia dini sampai ke senior mereka punya. Jadi ada di hampir seluruh kecamatan. Yang tidak ada mungkin hanya ya kecamatan yang jauh, Caringin, Cisewu ya. Cisewu, Talegong. Oh, tidak ada itu. Padahal sebenarnya ada, cuman mungkin jangkauan ya. Jangkauan lah, kasihan juga. Berarti satu kecamatan ada beberapa voter juga ya, lebih dari Ya, satu. lebih dari satu. Ada yang 4, ada yang 5 dalam satu kecamatan. Di sebelah Cikajang banyak, Tarogong juga banyak, Limbangan juga banyak. Itu ada yang terwakili cuma 1, ada gitu. Itu diseleksi oleh kita ya? Bukan, itu voter dari dulu. Waktu kita mau KLB, kita data kembali, ternyata antusias luar biasa. Jadi voter kita bertambah 61. Dan ke depan tidak ada
kita penambahan voter itu nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada itu hanya merger. Jadi dipatok 61 ya? Ya. Kenapa disebut voter? Voter itu mereka memiliki hak pilih pada saat KLB gitu, iya, makanya iya, voter. iya. Gitu. Jadi mereka itu adalah klub yang di bawah pembinaan PSSI dan ketika ada pemilihan ketua, wakil ketua, mereka memiliki hak pilih di situ. Nah, untuk dijadikan tim oleh PSSI, dari masing-masing voter itu menyerahkan pemain kan? Diadukan kompetisinya. Oh, diajukan kompetisi. Iya, kita mengadakan kompetisi. Oke. Kompetisi yang kita bina itu usia 13, 15, 17 dan senior. Kita adakan kompetisi usia 13. Para voter wajib mengikuti usia 13. Juaranya kita antar kabupaten kota se-Jawa Barat. Juaranya usia 15 sama seperti itu. Oke. Bisa menambah dari pemain-pemain yang lain dimasukkan untuk mewakili Garut, tapi mewakili Kabupaten Garut siapa juaranya kita berangkatkan untuk mewakili Kabupaten Garut. Jadi gairah mereka kan ketika menjadi juara, woi mewakili Garut nih. Oke. Jadi punya semangat mereka di daerah. Nah, ketua, saya panggil ketua aja ya, karena ketua PSSI. PSSI sudah punya tim senior ya? Sekarang udah. Sekarang sudah. Itu Ya. dari mana saja? Itu sama, kalau tim senior itu hasil seleksi dari voter-voter yang ada ini. Kita seleksi yang tadinya pesertanya hampir 300 lebih mengerucut sekarang jadi 23 pemain. 23 Ya, pemain. yang kita bina itu. Dari 300. Ya, dari 300 peserta seleksi dari semua voter. Kita tersisa 23 pemain dan sudah berjalan latihan sekitar 7 bulan kita latihan. Oke. Seminggu 3 kali latihan. Seminggu 3 kali Ya. latihan. Hari Putra putri juga sekarang sama. putra putri Ya. juga ya. Hari apa aja tuh? Senin pagi, Rabu pagi, sama Jumat pagi. Karena kalau kita tadinya latihan sore, tapi sekarang musim hujan, kita Iya, ke pagi ya. Iya. Nah, dominan pemain ini untuk memotivasi daerah-daerah nih. Itu di dominannya daerah mana saja tuh? Kalau sekarang tersebar. Tersebar ya. Ya, kalau dulu dominan Cikajang. Dulu Cikajang. Sekarang tersebar. Bahkan dari Bungbulang ada, Ya, oke. dari Pangtok ada, Ya. Limbangan, Malangbong ada. Hampir semua tersebar. Dari Wales ada, Cibatu ada. Oh, Cibatu ada ya? Iya, Tarogong ada. Tarogong Nah, ada. Tarogong udah jelas. Garut Kota juga ada. Garut Kota, Cikajang, hampir tersebar sekarang merata. Oke. Dari tahun pertama kita mengadakan semua kompetisi di tahun 2019, sekarang ya alhamdulillah semuanya tersebar pembinaannya di daerah-daerah. Nah, nih ketua, siapa andalan striker di PSSI? Untuk saat ini kita masih belum bisa karena uji coba masih dalam tahap uji coba, belum ada pertandingan resminya. Oke. Tapi kita uji coba kesana kemari beberapa kali, masih buka tutup mencoba. Tapi alhamdulillah sudah terbentuk timnya, sudah terbentuk karakternya, tinggal diperbanyak uji cobanya aja sekarang. Karena kita masih sangat minim uji coba, ya kembali lagi terkait dengan kendala biaya. Kalau kita uji coba keluar kan biayanya cukup lumayan. Oke. Fasilitas yang ada, peralatan perlengkapan latihan ada nggak? Alhamdulillah peralatan latihan tahun kemarin itu 2020 kita dikasih dana untuk peralatan, kita sudah belikan semua peralatan. Ya kalau lengkap sekali belum lah, tapi peralatan-peralatan inti itu sudah ada semuanya. Sudah ada ya. Walaupun sekarang ya bola sudah mulai jebol, sudah mulai kempes, ya udah pasti karena dipakai seminggu 3 kali kan, pasti ya cepat rusak lah. Oke, nih kalau pelatih kita punya berapa? Kalau pelatih keseluruhan kita sudah cukup lumayan, karena selama 2 tahun ini kita menjadi tuan rumah pelatihan lisensi D nasional di Garut. Ya. Kita mencoba mengambil program Asprop ditarik ke Garut, baik pelatih maupun wasit kita tarik ke Garut. Alhamdulillah kita dipercaya oleh Asprop 2 tahun menyelenggarakan lisensi D dan wasit C3. Itu butuh biaya juga nih.
itu biaya. Tapi kalau itu biasanya kita pendaftaran. Ada personal ya? Ya, biaya. Karena dia akan dipakai untuk profesional dia ke depan. Betul. Wasit juga sama. Wasit juga kan dengan memiliki lisensi itu dia punya kehidupan ke depan. Ketua nih, apa saja sehari-hari yang dilakukan oleh PSSI dalam melakukan pembinaan? Kalau yang sekarang pembinaan yang kita lakukan kan fokusnya itu di Porda. Jadi kita ya bagaimana caranya memikirkan program untuk anak-anak Porda ini bisa berjalan. Latihannya berjalan, uji cobanya berjalan, bagaimana anak-anak itu bisa tetap eksis latihan seminggu 3 kali dengan jarak tempuh yang jauh dari anak-anak itu, gimana caranya. Itu aja untuk saat ini, karena memang belum bisa menggelar kompetisi. Ini anak didik kan dari tersebar di beberapa kecamatan. Otomatis karena sudah bukan di klub kan, diambil di PSSI. Mereka ada transport nggak? Alhamdulillah ada transport. Kita bahkan buat surat perjanjian di situ. Bisa dibilang kontrak lah mungkin dengan para pemain. Kita memberikan intensif terhadap para pemain itu 300.000 per orang. Itu pemain. Beda lagi dengan pelatih. Pelatih ada lebih tinggi otomatis lah yang namanya pelatih, baik pelatih kepala, asisten, pelatih fisik, pelatih gawang, itu kan ada semuanya, termasuk analis pertandingan juga ada. Itu mereka kita kasih intensif juga. Walaupun sebenarnya ya kalau 300.000 buat anak-anak ya kecil sekali sebenarnya. Ada berapa jumlah putra putri? Putri ada berapa? Kita pokoknya satu tim itu 23 pemain. Satu tim. Jadi yang kita prioritaskan itu, yang kita kasih intensif itu yang putra. Karena putri kan ini baru istilahnya ada masuk di Porda Tasik yang tadinya nggak ada, jadi belakangan kita membentuk timnya. Beda dengan putra, kita udah dari awal kita udah siapkan gitu. Jadi dari awal kita udah punya kontrak dengan para pemain, dengan para pelatih, seperti itu. Ada kontrak ya yang dibuat. Nih, itu salah satu antisipasi nih Ketua. Yang sepengetahuan saya dari dulu, termasuk dari Cibatu, Cikajang ya, ketika dia merasa skill bagus, dia memilih keluar daerah daripada di Garut kan. Nah, itu ada antisipasi nggak supaya asli Garut bermain di Garut? Ya, itu tadi dengan pemberian intensif itu pada para pemain, salah satu antisipasi untuk para atlet itu tidak hijrah dari Kabupaten Garut. Karena apa? Ketika mereka tidak diperhatikan, otomatis mereka akan terbang dari Garut. Betul. Pasti akan diambil oleh kabupaten kota lainnya. Itu banyak diincar mereka itu. Tapi ketika kita kasih dari awal perjanjian kontrak intensif seperti itu, mereka itu sangat senang, bangga, dan dihargai. Oh, saya diperhatikan nih oleh Garut sekarang. Kalau dulu kan nggak ada. Kita berani ngambil resiko seperti itu sekarang. Walaupun nggak punya uang, kita ambil resiko setiap pemain 300.000. Udah 7 bulan berjalan kalau nggak salah. Nah, PSSI sendiri sumber keuangannya dari mana? Sumber keuangan PSSI ya kita menerima dana hibah dari KONI, sama. Berapa seperti cabur yang lain, nilainya sangat fantastis, luar biasa. Ya sekitar 100 juta lah. 100 juta. Alhamdulillah nggak cukup apa-apa. Idealnya berapa tuh Ketua? Idealnya ya kalau kita pantas minimnya itu di angka 500, minim sekali itu, di angka 500. Kalau kita memang mau betul-betul fokus percepatan prestasi dan fokus terhadap pembinaan di daerah, minimal itu segitu. Betul. Udah saya hitung-hitung dari awal kemana saja arahnya, minim sekali itu. Nih Ketua nih, sepanjang sepengetahuan saya, PSSI kan hierarki ya dari pusat ada PSSI, KONI juga sama.
Tapi kan bukan berarti PSSI cabang olahraganya di bawah KONI. Artinya kemungkinan kan bisa saja anggaran itu terpisah, khusus PSSI ya khusus KONI ya. Betul. Sebenarnya bisa seperti itu. Sekarang sudah diperbolehkan. Saya lupa lagi itu aturannya. Yang pasti dana hibah langsung ke PSSI itu boleh. Kan selama ini nggak ke PSSI, langsung ke KONI dulu semuanya. Kita sama seperti cabang olahraga yang lainnya, kita dikasih oleh KONI berapa ya kita terima, kita olah seperti apa dengan keuangan yang pas-pasan itu. Yang penting organisasi hidup. Hanya untuk bisa menghidupi organisasi, ya untuk menjalankan roda organisasi dan kompetisi ya dengan uang 100 ya nggak bakalan cukup. Saya pikir ketua banyak nombok nih. Alhamdulillah lumayan lah, dalam artian bukan apa-apa. Kita juga mencoba membangun kerekanan-rekanan. Ada yang percaya dengan program saya, insya Allah yang ngasih mungkin ya kembali lagi lihat saya juga, mungkin karena niat saya seperti apa, ada yang ngasih bantuan juga seperti itu ya. Kalau boleh dibilang yang ngemis-ngemis lah untuk menjalankan setiap program ya seperti itu. Ya karena memang tidak cukup. Ya, faktanya 100 juta 1 tahun ya. Ya 1 tahun. Baru kemarin. Kalau tahun pertama memang ada 200 juta kalau tahun pertama. Langsung diterima PSSI. Wah, lewat KONI juga sama. Lewat KONI juga. 200 juta tahun pertama, tahun kedua karena kemarin katanya ada COVID, maka dipotong sampai separuhnya. Ya seperti itu. 200 juga kemarin itu kalau untuk memberangkatkan tim 13-15 sudah kelapakan. PSSI tidak punya kendaraan bus. Boro-boro nggak ada. Boro-boro bus. Mobil-mobil kita aja pengurus lah kadang dipakai untuk latihan anak-anak juga lah, udah biasa itu. Nih, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, PSSI adalah organisasi yang memang bergengsi di tingkat internasional juga. Sangat luar biasa karena menjadi mayoritas penggemarnya di dunia sepak bola itu. Kalau bisa karena ketuanya tepat, Bung Amiruddin Latif dibanggakan oleh masyarakat Garut karena eksistensinya. Kalau bisa berikanlah 1 bus. Dana aja yang besar. Dana yang besar. Yang besar, insya Allah. Nah, tahun 2021 ini mendapatkan anggaran juga? Masih gelap. Masih gelap gelap. Tapi tetap pembinaan dilakukan. Ya pembinaan itu dilakukan, mau nggak mau. Kalau kita berhentikan yang tim Porda ini nggak latihan aja, berarti kembali ke nol lagi mereka. Fisiknya, performance segala macam kembali ke nol, bahaya. Apalagi sebentar lagi puasa. Intensitas latihan kan menurun otomatis. Dalam artian fisiknya nggak dikasih, hanya sekedar sentuhan-sentuhan bola, finishing yang kayak gitu aja paling kalau bulan puasa. Nggak bisa kita memberikan fisik di bulan puasa, nggak bisa. Di medsos kita pernah baca ketua PSSI mengkritik Dispora. Itu terkait apa tuh? Itu terkait seleksi yang dilakukan oleh Dispora berkaitan dengan berdirinya diklat baru oleh Dispora. Dan mendapat biaya yang lebih besar dari PSSI. Bukan saya cemburu terhadap biayanya, bukan itu. Dia mau dapat berapapun silakan aja, asal pas aja eksekusinya. Ini sangat tidak pas. Dalam artian Dispora menyeleksi pemain untuk diklat, tapi yang diseleksi itu dari SSB binaan PSSI. Dan tidak permisi ke PSSI. Itu binaan PSSI diambil? Iya, diseleksi oleh mereka, diambil untuk diklat. Permisi enggak, membuat diklat juga tidak permisi, seleksinya juga tidak permisi. Sampai sekarang tidak ada surat Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Pemain-pemain mana yang mereka ambil juga saya tidak tahu. Jadi diklat, legalitas dari diklat itu sendiri saya juga tidak tahu.
Oke. Biasanya yang namanya SSB Diklat mau berdiri itu biasanya minta rekom dulu ke PSSI, ada rekomendasinya dari PSSI. Ini tahu-tahu katanya udah berdiri karena ada titipan dana ke Dispora buat diklat tersebut ya. Oke, Pak Kadis, Pak Sekdis, ini bahasa langsung nih dari Ketua PSSI. Seperti diketahui bahwa negara membuat satu organisasi, ya PSSI, sebagai organisasi profesional. Jadi kementerian atau dinas terkait tidak perlu melakukan hal pembinaan, serahkan saja terhadap PSSI. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua PSSI ini. Nah, ini sudah berjalan ya oleh Dispora. Sudah berjalan. Katanya anggarannya pun turun. Nah nih, sebelum COVID kan COVID 2020, Ya. 2019 apa yang dilakukan oleh PSSI? Wah, luar biasa, gebiar sekali 2019 itu. Pertama saya dilantik, langsung saya gelarkan Liga Desa se-Kabupaten Garut. Itu gebiarnya sangat luar biasa. Dampak sepak bola sampai ke pelosok desa. Betul. Liga Desa se-Kabupaten Garut. Liga Desa ya? Iya, antar desa pemainnya itu tidak boleh mencabut dari luar desa, pemain desa. Yang juara mana? Yang juara Desa Leles. Desa Leles. Yang keduanya Pataruman ini, Kelurahan Pataruman. Itu finalnya di situ. Itu luar biasa kebiarnya. Di mana digelarnya tuh? Itu dibagi 8 zona. Kalau pesertanya kan banyak. Ya, ya. Dibagi 8 zona, 16 besar kita gelar di Jayaraga. Jayaraga. Sampai final di Jayaraga, bahkan Muspida semuanya hadir pada saat itu. Pas final ya? Pas final biasa, pas final ya euforia kan. Padahal kita belum punya dana seperak pun waktu itu, tapi kita bisa gelar itu acara untuk menggelar itu. Belum menerima anggaran ya? Belum menerima, karena program 100 hari saya kerja Liga Desa berjalan. Oke. Kemudian kita juga pernah memecahkan rekor dunia menggiring bola terbanyak yang diselenggarakan di alun-alun waktu itu. Ya, ya. Itu memecahkan rekor dunia dengan 3.000 siswa SSB Ya, betul. menggiring bola di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Itu rekor dunia loh buat Garut. Ya. Kemudian kita gelar usia 13, kita gelar usia 15. Mereka perwakilan dari Kabupaten Garut mengikuti ke depan. Dan kita juga gelar seniornya Liga Garut, Asgarpa yang Liga Garut waktu itu ada. Kita gelar semuanya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun semuanya saya kerjakan. Alhamdulillah, gairah sepak bola di situ sudah mulai muncul. Tahun kedua kita sudah rancang semua program. Ternyata COVID, habis semua nggak bisa jalan. Oke. Sudah semuanya program yang kita rancang selesai. Waktu 2019 campur tangan pemerintah ada bantuan. Ada anggaran itu biasa kan munculnya ya di April atau apa itu waktu Ya. itu. Setelah berjalan Itu ya. pun ada 2 tahap kan, tidak langsung enggak. Tahap pertama 100, kemudian nunggu lagi sampai bulan November 100. Padahal kita gelar terus semuanya. Jadi nggak ada berhentinya, kita gelar dari awal saya dilantik sampai akhir. Itu nggak ada berhentinya gelaran sepak bola itu. Alhamdulillah, gairah sudah mulai bagus. Semuanya kerasa, getarnya saya rasa sampai ke desa-desa. Jadi gara-gara itu ya, Ya, Ketua PSSI terkenal tuh, ya mungkin. disukai masyarakat. Amin, mudah-mudahan. Yang mungkin Ketua PSSI sebelumnya tidak melakukan itu. Ya mungkin. Karena memang selama ini kan vakum. Betul. Hampir puluhan tahun ya nggak ada kegiatan yang sifatnya bisa mewakili dari daerah-daerah atau voter-voter. Kurang. Vakum aja lah istilahnya mah. Katanya kantor PSSI direhab juga ya. Alhamdulillah, tahun pertama memang banyak perhatian dari pemerintah, saya akui, termasuk bangunan PSSI sekarang mungkin satu-satunya cabur yang punya gedung yang cukup lumayan ya PSSI. Itu pun karena memang saya mendesak pemerintah daerah, tahun pertama kantor harus jadi, gimana caranya? Alhamdulillah direhab. Ya. Tahun Walaupun kedua belum maksimal. ya belum maksimal, jelas masih jauh. Tahun kedua saya minta naik, alhamdulillah nggak dikasih naik. Katanya tahun ketiga ini 2021. Padahal alhamdulillah. PSSI hanya penerima manfaat ya. Penerima manfaat. Tidak masuk ke proyek. Enggak, saya nggak masuk ke arah situ. Saya nggak mau masuk ke arah situ. Yang penting ada kantornya.
Seperti sebuah keluarga. Keluarga kalau nggak punya rumah seperti apa? Gak enak kan? Betul. Ini sama organisasi juga. Ketika punya rumah, kita bisa merancang sesuatu di rumah itu. Kita bisa bekerja di rumah itu dengan enak. Nah, dengan rumah itu PSSI punya kantor, itu kita bekerja di situ. Jadi kelihatan hidup organisasi itu. Oke. Nih ketua nih, suka atau tidak suka, kita punya lapangan sepak bola kebanggaan Jaya Raga. Tapi faktanya saya datang sekali tuh waktu kita pertandingan bersama. Ya. Betul. Katanya kan 1,8 miliar Ya. untuk merehab lapangan. Tapi kok seperti itu? Ya, betul. Itu tidak ideal kan? Harapan ketua sendiri seperti apa sih lapangan Jaya Raga ini? Itu pembangunan yang 1,8 M itu sekitar tahun 2018-17 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi pas saya masuk katanya dibangun 1,8, ternyata begitu saya terpilih lapang itu tidak bisa dipergunakan. Sampai semua penggiat olahraga, pengurus kerja bakti untuk ngurus lapang, gimana caranya lapang bisa dipergunakan. Itu begitu saya terpilih. Kita kerja bakti di situ. Rumput-rumput yang besar kita cabut semuanya. Masih rumput? Udah nggak jelas. Jadi 1,8 itu nggak ada manfaatnya sama sekali, bisa katakan. Bahkan ketika saya sambutan pertama, pidato pertama dalam pelantikan, saya ngomong di depan Musbida, di depan Bupati, di depan Wakil Bupati, serahkan pengelolaan lapang Jaya Raga ke PSSI. Saya sanggup mengelola. Akan saya buat seperti apa lapang Jaya Raga, semakin pantas, bisa dipakai sebagai tuan rumah Liga 1, Liga 2, bisa dipakai. Saya siap. Itu sambutan di pelantikan? Sambutan pertama saya seperti itu di depan Bupati. Saya sanggup. Respon Pak Bupati? Oh bagus, responnya bagus sekali. Katanya siap, akan saya serahkan. Silakan buat proposalnya, silakan presentasi. Sudah saya lakukan semua. Proposal saya sudah buat, presentasi sudah saya lakukan di depan pemerintah daerah. Apa yang akan saya lakukan dengan lapangan Jaya Raga? Kenyataannya enggak ada. Apa idealnya seperti apa lapang Jaya Raga ini? Lapang Jaya Raga itu kan sekarang rumputnya aja kan udah salah satu. Itu kan pasir, itu udah salah, nggak bisa. Rumput tumbuh bagus di pasir nggak bisa. Saya punya ide waktu itu, kenapa saya berani mengambil alih pengelolaan lapang Jaya Raga. Dikasih rumput sintetis, kita sewakan bisa menjadi uang di situ, bisa dipakai liga-liga resmi bisa di situ. Semuanya udah siap. Ada yang akan mendanai kok. Termasuk drainase juga? Iya, semuanya udah disiap. Yang sekarang kan udah ngaco, itu drainase masa ada di atas lapang, itu kan udah jelas. Itu 1,8 itu. Padahal 1,8 itu bisa bagus. Wih, kalau bener mewah. Taruhlah rumput dulu aja seperti apa dibenarkan rumputnya. Yang idealnya sekarang udah nggak bisa. Kalaupun mau taruh tanah lagi di situ, tutup dulu sama tanah yang benar, baru rumput. Itu lama. Tapi ketika dikasih rumput sintetis, selesai. Cepat dipergunakan dan cepat menghasilkan, bahkan bisa masuk ke PAD. Tapi faktanya apa yang ada ide saya dieksekusinya di lapang Rancabango. Karena udah salah lagi. Lapang Rancabango itu tidak bisa dipergunakan untuk pertandingan-pertandingan resmi. Tidak memenuhi standar. Parkirnya nggak ada, ruang gantinya nggak ada. Parkir nggak ada ya? Nggak ada lah. Nggak ada ruang ganti. Ruang gantinya nggak ada. Nggak bisa dipakai pertandingan resmi. Ya. Pak Ketua nih, waktu itu jadi Ketua PSSI tahun 2018 akhir. Kenapa mau jadi Ketua PSSI? Jadi intinya ibarat seorang dokter, saya sudah mengamati, menganalisa, mendiagnosa suatu penyakit di dalam sepak bola. Jadi saya tahu itu penyakitnya itu apa dan obatnya apa. Saya pengen memunculkan ide-ide saya
di sepak bola dengan obat yang saya temukan, supaya sepak bola Garut cepat mentas prestasinya, jangan hanya berkutat di Liga 3 terus. Dari dulu sampai sekarang Liga 3 terus. Karena bukan apa-apa, saya sendiri kan pemain bola. Sejak bujangan saya pemain bola, orang-orang sepak bola pasti tahu saya, karena saya penjaga gawang. Nah, saya penjaga gawang, pernah di Persigar juga pernah, sampai sekarang pun saya gila bola. Pernah menjadi kepala sekolah SSB juga pernah, menjadi manajer tim usia 15 Kabupaten Garut pernah, menjadi manajer tim Porda Kabupaten Garut 2014 lolos pernah. Itu semua saya lakukan. Dengan cara saya, Porda yang biasanya nggak pernah lolos dulu tuh. Ya, dengan apa yang saya temukan, itu aja. Ibaratnya obat untuk Garut sepak bola itu sebenarnya ini loh, sudah ada di otak saya, tinggal dieksekusi. Ketika eksekusinya kita kerjakan, dananya ada, sebenarnya selesai sepak bola Garut. 2 tahun aja bisa, insya Allah bisa selesai. Apa formula agar sukses ini? Agar sukses ya kembali lagi, kalau sepak bola nggak ada dana nggak bisa sukses. Udah itu aja. Sepak bola nggak ada dana, jangan berharap sukses. Sumber daya sudah ada ya? Sumber daya sudah melimpah, pelatih sudah ada yang siap tempur, pemainnya melimpah. Kenapa pemain Garut terbang semua ke daerah? Kalau dikumpulkan Liga 2, Liga 1 di Indonesia itu pemain Garut ada 2 tim. Betul. Kalau kita kumpulkan semuanya, kita tarik kembali ke Garut, ada 2 tim. Mereka bisa terbang semuanya. Berarti Garut itu punya potensi yang luar biasa. Betul. Dari dulu Garut itu punya nama, cuman pengelolaannya yang nggak benar. Pengelolaannya yang nggak benar, pemerintah daerahnya juga kurang care terhadap sepak bola. Padahal ketika kita bicara sepak bola maju, Garut pun akan kelihatan lebih maju. Punya wibawa dengan sepak bola. Ketika sepak bola kita mentas di Liga 2, Liga 1, Garut sendiri yang akan luar biasa, bangganya luar biasa masyarakat Garut. Persib di Sumbang Garut banyak juga ya? Ya, sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ada, cuman Sumbang supporter ya luar biasa mas. Gitu. Ya zaman ada yang Udaya. Dulu banyak. Sekarang nol. Jadi Jajang Nure bukan Jajang. Januari pada. Ya banyak lah. Kalau bisa menghasilkan terus. Tapi ya sekarang ya seperti itu, karena pengelolaan di sini yang salah, pengelolaan di Garut yang salah. Ketika pengelolaan di Garutnya benar, ketika obat saya aja saya terapkan, tapi ada biayanya, 2 tahun lah beres. 2 tahun, 2 tahun ya? Insya Allah 2 tahun beres. Luar biasa. Nggak lama kok. Itu karena hasil dari survei yang saya lakukan, diagnosa yang saya lakukan untuk obatnya Garut ya ini. Ya, selama mengabdi di persepak bolaan ya? Iya, karena saya tahu persis perkembangan dari zaman ke zaman sepak bola Garut, saya tahu persis. Karena saya pelaku sepak bola langsung. Jadi bukan ujuk-ujuk saya jadi ketua PSSI, enggak. Udah lama saya berkecimpung, sejak bujangan saya berkecimpung sepak bola. Tinggi ketua itu berapa? 173. Saya penjaga gawang Polres Garut. Karena kebetulan saya anggota kan. Setiap Polres Garut main saya penjaga gawangnya. Ya, itu pasti udah kalau tim-tim lawan ketemu Pop itu udah anjir ngeper duluan itu biasanya. Itu seperti itu. Warga Garut ini perlu diketahui juga, ketua PSSI ini anggota Polri di Polres, kebetulan saat ini menjadi kanit serse di Cisurupan. Baru-baru ini kemarin di Garut Kota. Jadi pemilihan. Tapi terkenalnya beliau saat beliau menjadi ketua PSSI, dan dalam 1 tahun gebrakan 100 hari kerja langsung melakukan kegiatan kompetisi antar desa ya, antar desa. Nah, ketua nih Dispora yang leading sektor olahraga ya. Ini kan tiap voter atau klub-klub di masing-masing kecamatan butuh suntikan dana lah. Mestinya Dispora melakukan itu ya.
bantuan-bantuan terhadap voter itu? Kalau saya sih cenderung semuanya dilakukan oleh PSSI harusnya. Nah, Karena PSSI yang tahu, PSSI yang punya voter. nah, Bukan Dispora nggak punya voter. Ya, artinya dari Dispora ke PSSI. Ya, harusnya seperti itu. Seperti yang dana yang untuk diklat aja itu. Kalau menurut saya itu fatal, salah sekali. ya, Kenapa? Kenapa bukan voter-voter yang ada di daerah yang betul-betul melakukan pembinaan itu yang kita support? betul. Taruhlah, nggak usah gede-gede, kasih bola 10, kasih alat latihan kuns atau kasih rompi. Tiap-tiap voter dikasih seperti itu, insya Allah mereka akan lebih bergeliat lagi di daerah melakukan pembinaan. Itu akan sangat luar biasa dampaknya terhadap mereka. Selama ini tidak 1 rupiah pun mereka kebagian. Kalau harus ngomong, kenapa diklat yang baru yang dikasih? Harusnya dana itu ke sana larinya, ke tiap-tiap voter yang ada. Mereka loh yang melakukan pembinaan, ujung tombak pembinaan itu ada di mereka. Kita hanya menyeleksi PSSI ketika gelaran usia 13. Kita hanya menerima manfaat dari pembinaan-pembinaan mereka untuk menjadi tim nasional Kabupaten Garut. Kan gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh PSSI. Tapi PSSI nggak punya uang untuk memperhatikan mereka. Ya, negara lah. Harusnya PSSI kasih dana, ya kita sebarkan ke mereka semua. Itu mereka kan bergairah di daerah. Ya, dan Luar kedua biasa. janji 2 tahun itu bisa Oh, selesai insya Allah. Pembinaan dari awal di sana kok, bukan di Dispora. Mendirikan diklat percepatan prestasi dengan mendirikan diklat bohong. Ayo kita adu argumen sampai sejauh mana. Saya tahu persis kok instruksi presiden tentang percepatan prestasi seperti apa. Saya punya tenaga ahli di kita di PSSI, dokter pun ada, kita kok siap berdebat dengan mereka. Kalau memang mereka pengen tahu percepatan prestasi itu seperti apa. Kemenpora aja menyerahkan ke PSSI kan? Itulah makanya dilibatkan PSSI, harus dilibatkan. Ini permisi juga enggak, langsung mendirikan diklat, langsung seleksi terhadap pemain yang ada di SSB yang di bawah naungan PSSI. Permisi enggak? Ya alhamdulillah, silakan aja lah. Mungkin ya saya bukan siapa-siapa, mungkin nggak jadi masalah kalau buat saya gitu. Ya enggak siapa-siapa sekarang, kan ketua PSSI. Alhamdulillah cuma itu aja gitu. Oke, ini untuk Dispora. Jadi sekarang sedang berlangsung Piala Kemenpora, hanya menyediakan kejuaraan, sementara pelaksana itu diserahkan ke PSSI. Kan sama seperti itu. Jadi ada hal yang salah. Ya, mudah-mudahan dapat klarifikasi dari Dispora sendiri apa yang disampaikan oleh Ketua PSSI. Saya sepakat dengan Ketua PSSI. Jadi pembinaan itu dilakukan oleh PSSI. Ketua nih, kalau Persigar sekarang sudah melakukan pembinaan nggak? Yang saya tahu, karena kemarin kompetisinya ditiadakan, pembinaan yang dilakukan menjelang kompetisi pun dihentikan. Dihentikan. Ya. Jadi sampai saat ini yang saya tahu belum ada pembinaan dari mereka karena kompetisinya sendiri kan belum jelas. Baik Liga 1, 2, 3 sampai sekarang menunggu hasil dari Piala Menpora ini sebagai pilot project kompetisi di masa pandemi. Kalau berhasil ini kemungkinan Liga 1 digelar, Liga 2 digelar, Liga 3 digelar. Masih seperti itu nanti. Ke bawah pun kompetisi PSSI kan digelar. Sampai sekarang belum. Sekarang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. PSSI kan melakukan pembinaan, tidak putus ya? Ya. Bahwa si klub, bukan klub, si pemain itu tetap berlanjut ke jenjang. Ya. Termasuk putra putri. Ya. Itu putri ada berapa orang? Putri udah banyak klub di sini di Garut. Udah banyak klub putri. Kita sering melakukan ya sekedar uji coba aja lah. Bagus ya. Alhamdulillah bagus. Kita punya nama juga kalau di wilayah Priangan Timur, ya insya Allah kita paling bagus putrinya. Di wilayah Priangan Timur kita paling bagus putrinya. Nah, PSSI punya miss nggak untuk mereka? Alhamdulillah belum. Itu tadi saya maunya kantor PSSI itu dibangun lagi atasnya tingkat 2. Di atasnya dipakai mes sama aula.
Oke. Jadi ketika kita sedang melakukan pembinaan, ketika kita sedang TC, itu bisa dipergunakan oleh anak-anak. Jadi tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk biaya penginapan mereka. Di situ aja, kan manfaatnya jelas, dipakainya lama. Kalau pemerintah daerah dengar, bangunlah. Itu tingkat 2-nya, selesaikan bangunan. Itu kita bersyukur, tahun pertama kita dikasih, kita bersyukur sekali kalau punya kantor. Tapi kelanjutannya, tujuannya juga untuk mes aja kok, mes sama aula. Jadi ketika rapat segala macam ada aulanya, Mes sama aula. ya itu aja, di atas sudah cukup. Cukup ya, memang cukup. Cukup. Sudah saya perhitungkan sangat cukup. Oke. Jadi enak lah, pokoknya kalau udah punya mes sendiri, kita nggak perlu repot-repot. Pemain-pemain yang jauh, yang binaan PSSI, wasit-wasit yang jauh bisa tidur di situ kok. Manfaatnya jelas. Oke, Ketua, ini berhubung waktu, kita dibatasi waktu, tapi mudah-mudahan tidak puas nih. Saya tidak puas, Ya. sehingga ada jenjang lagi. Saya sendiri pengen mengeluarkan sebenarnya unek-unek semuanya itu apa yang akan saya lakukan sebenarnya udah saya rencanakan semuanya. Tapi kembali lagi pemerintah daerah care apa enggak untuk melakukan percepatan prestasi ini. Ketika pemerintah daerah care, percaya terhadap PSSI untuk melakukan percepatan prestasi, insya Allah kami pun akan bekerja secara maksimal untuk membuat Garut bangga dengan sepak bola Garut. Luar biasa. Betul. Nih untuk closing, silakan luapkan terhadap pemerintah. Jadi untuk pemerintah termasuk untuk masyarakat Garut. Ya. Jadi Ketua langsung ke kamera, silakan. Jadi saya berharap sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, tolong perhatikan PSSI, jangan biarkan PSSI berjalan sendiri. Karena selama ini kami hanya pasukan jihad yang ngemis ke sana kemari untuk membiayai organisasi karena kita perlu pembinaan. Masa pembinaan yang untuk Kabupaten Garut kita harus ngemis ke sana kemari, malu dong Pak. Malu sekali. Harusnya lebih care lagi lah terhadap PSSI. Insya Allah kami amanah, kami tidak punya kepentingan apapun. Semata-mata kepentingan kami hanya memajukan sepak bola Kabupaten Garut. Dan untuk rekan-rekan voter di daerah, setiap usia akan kami gelar kembali, termasuk yang seniornya akan kami gelar kembali, supaya sepak bola Garut kembali bangkit, bibit-bibit muda muncul di setiap daerah, dan kita manfaatnya ketika antar kabupaten kota kita sudah menyiapkan semuanya. Barangkali itu aja dari saya, mudah-mudahan didengar oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan. Silakan apa yang menjadi keluhan PSSI seperti itu. Terima kasih. Terima kasih warga Garut, perbincangan kami dengan Ketua PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.